satu Mas Ben yang bikin saya ngeri sebetulnya ya. Waktu itu sama sih di ruangan itu mah ya, di ruangan. Waktu pas saya nonton TV, tapi pas kedua sih piketnya sebetulnya. Cuman kalau yang satu mah kan tidur. Pas saya kebetulan lagi nonton TV, cuman saya kan pakai Walkman ya. Nonton TV itu pakai Walkman juga gitu kan, dengan lagu di TV gitu kan, dengan lagu. Cuman pas kita buka Walkman gitu ya, yang bikin ngeri nih, ada suara kayak kuntilanak ketawa. Itu kedengarannya di dalam apa di luar? Di belakang. Di belakang. Iya. Berarti istilahnya di luar gitu ya? Ya bukan. Oh, satu masih dalam satu. Ya kan ada gudang di sana kan. Oke. Ada yang ketawa. Sampai saya ngebangunin teman saya. Bangun gitu kan. Itu ada yang ketawa di belakang. Wah, menang ngimpi cina cek kata orang ngimpi cina ya. Bener nggak ngimpi, saya emang nggak tidur ceritanya. Saya udah ngeliat ke sana. Pas lihat ke sana ke gudang, berani sih berdua kan soalnya ya. Kalau bersatu sih nggak terlalu berani ya kalau gitu kan. Kita ya ke sana ke gudang. Memang auranya sih sampai beda banget ya. Gitu ya. Merinding tebal itu pasti. Malahan sampai keluar dari gudang juga masih ada yang ada kayak masih berat. Ada yang nempel pas gua terus saya aja berdoa ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tri Channel. Bahari Tri Channel, seperti biasanya channel saya ini selalu menceritakan pengalaman yang benar-benar dialami oleh narasumber, dan dalam hal ini saya ataupun channel ini tidak ada unsur untuk menceritakan bohong ya tentang hal-hal yang makhluk astral atau sebagainya. Dan ini benar-benar real yang dialami oleh narasumber. Dan untuk episode kali ini pun saya sudah menghadirkan salah satu narasumber yang punya pengalaman mengenai dunia misteri ataupun dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Oke, demikian seperti itu mungkin Bahari Tri Channel. Tapi sebelum kita kuak ceritanya seperti apa, jangan lupa di like, komen, dan tekan tombol lonceng untuk berkembangnya channel ini. Yang paling utama adalah subscribe channel ini. Oke, Bahari Tri Channel, kita langsung menuju ke narasumber daripada kita penasaran ya kan ceritanya seperti apa. Oke, kita langsung gaskan saja. Selamat malam. Selamat malam, Mas Ben. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Ben, sehat? Alhamdulillah baik juga. Oke, Bang Indra, boleh diceritakan apa yang pernah dialami ataupun bisa jadi kejadian ini sering dialami ya dengan kejadian-kejadian berbeda. Silakan Bang Indra untuk menceritakannya. Mohon izinnya Mas Ben ya. Ya. Terima kasih nih udah memberi kesempatan sama-sama kepada saya untuk menceritakan kisah sama-sama. Misi saya ya. Oke. Selamat malam Bahari Tri Channel. Perkenalkan saya Indra. Saya sebagai security di salah satu sekolah di Kota Bandung. Mungkin malam hari ini saya akan menceritakan kisah saya dulu waktu pertama piket di sekolah. Kalau nggak salah itu tahun 2007 Mas. 2007 udah ya, cukup lama lah. Di bulan Desember, saya kan masuk di bulan Desember. Cuman kan satu minggu itu saya kan dikasih piket, cuman siang aja. Nah, udah seminggu kemudian saya dikasih piket. Pertama itu piket saya sendiri Mas Ben. Piket malam ya. Piket malam itu sendiri. Memang sih ada temennya juga, tapi temennya nggak di kantor kan, cuman di rumah kan ada sekolah ya. Iya. Di belakang lah gitu kan, saya kan kantor di depan ya. Ya, itu kalau nggak salah ya, Bahari Tri Channel. Waktu itu pas saya piket, pas kebagian itu waktu malam Jumat, pas malam Jumat. Pas pertama kali piket malam dan kebetulan kebagian malam Jumat. Itu pas malam Jumatnya, pas malam Jumat apa namanya? Kliwon bukan? Surok.
Iya iya iya, oke oke. Waktu itu pas malam suro ya, itu apa namanya? Iya, suro. Iya. Malam satu suro. Oh iya. Kalau nggak salah ya. Iya. Saya sih nggak ke sana ya. Cuman pas ngehnya pas besoknya aja. Waktu itu kan saya piket di sekolah, di kantor. Ya. Saya biasa aja lah, kita buat kopi, biasa mau piketnya, nonton TV. Cuman waktu pas buat kopi itu perasaan itu nggak enak, Mas Bin. Mulai ada awal-awal ya. Ada aura-aura perasaan yang nggak enak, enak gitu kan, awal-awal itu kan. Ya udahlah, saya hiraukan aja, biarin. Mungkin itu kan apalah, saya juga dari pikiran pas itu mungkin lah makhluk halus, mungkin mau kenalan atau apa gitu ya, walau alam itu ya. Karena baru pertama kali jadi pemikiran Bang Indra, cuma mau kenalan tuh gimana ya, cuma ingin menunjukkan saja. Nah sesudah itu kan waktu jam menunjukkan jam 11:30 kalau nggak salah ya. Waktu itu saya lagi nonton TV, pas di belakang itu ada galon air ya, dispenser lah, tapi kan dispenser gede kan ya. Galon air di atasnya itu ada sendok di atas galonnya. Di atas galonnya itu ada sendok di situ. Ya. Nah di situ saya lagi nonton TV, pas kedengaran sendok jatuh ya. Kalau jatuh kan, kalau jatuh biasa Mas Jan, peng gitu kan gitu ya. Kayak yang dilempar, kayak dibanting mungkin gitu kan. Jadi sampai mentalnya juga berapa kali bentalan gitu ya. 1, 2, 3 sampai ke 3 kali. Peng gitu kan. Ya kayak dilempar lah ya. Kayak gitu. Dilempar di belakang kan, di belakang saya posisinya kan. Saya nonton TV di depan, belakang saya itu dispenser. Pas saya lihat ke belakang, agak merinding. Ya. Merinding, bulu saya ini kan merinding. Wah, siapa ini? Saya nggak ada orang di belakang ini kan. Udahlah, sebisa-bisa saya di sana saya baca-baca apa aja yang saya bisa. Ya. Alhamdulillah udah mulai tenang ya. Cuman pas kedua kalinya tuh, kalau nggak salah itu waktu pas mau menjelang subuh, jam 1:30 mau ke jam 2 kalau nggak salah ya. Mau ke dini hari ya, dini hari itu. Ada suara kayak piring jatuh, sama di belakang ada gudang kan ya, ada dispenser gudang, ada kayak piring jatuh, kayak pecah lah itu jatuhnya, pecah kayak yang dilempar, sama kayak yang dilempar. Bunyinya jelas kayak piring pecah gitu ya. Apalagi kan tengah malam nggak ada suara apa, cuma suara TV aja kan ya. Sudah itu sendiri juga. Sendiri juga. Aduh, siapa itu? Pas lihat ke dalam, berani-beraniin aja ke dalam dilihat, nggak ada apa-apa Mas. Itu beneran kenyataannya piring pecah itu ada atau nggak? Nggak ada, cuman suara aja berarti. Memang piring ada di sana di belakang gudang, tapi nggak ada yang pecah gitu kan. Piring bekas makan tadi siang mungkin ya, ada yang makan bekas. Cuman nggak ada yang pecah satupun. Aduh, apa ini mungkin lah. Jadi saya udah biasa kan ya, udah biasa sebelum itu kan saya pernah juga jadi security di tempat lain kan. Ya mungkin lah, perkenalan nggak apa-apa lah. Udah, saya keluar aja lah, keluar ruangan ya buat menenangkan diri. Pas saya kembali ke ruangan, keluar ya. Keluar ada seholebat bayangan hitam masuk ke ruangan yang mau dibangun kan. Waktu itu kan ada pembangunan ruangan ya, cuman kan belum beres. Terus pegawainya kan pada pulang soalnya kan hari merah kan, solokannya hari merah itu kan, kalau nggak salah kayak ada yang ke dalam sekelebat gitu dari ruangan dari luar ya, langsung masuk ke ruangan yang belum beres itu, bangunan yang belum beres. Cuman yang saya takutkan itu bukannya takutnya manusia ya Mas Ben ya. Ya betul. Saya berani-beraniin aja. Saya lihat ke sana ya. Bawa pentungan, saya kan bawa dulu pentungan orang gitu ya. Betul. Iseng atau gimana gitu kan. Yang namanya kita satpam security itu harus benar-benar waspada ya. Entah itu nanti itu mau manusia ataupun apa, kita harus siap waspada lah. Iya betul. Harus kita cek aja komunitas ini juga harus berani lah. Betul gitu kan. betul. Saya beranikan masuk ke ruangan itu, dilihat. Waduh, itu auranya Mas Ben. Apa itu yang dirasa Bang Ira begitu kayak ke sana tuh? Bulu kuduk saya berdirinya benar-benar sini. Merinding tebal ya. Kayak ada di belakang saya, ada di pinggir saya gitu ya. Kayak ada yang apa namanya sebutnya, mendampingi gitu ya. Mau lari gimana? Saya udah daripada lari kan celaka sendiri. Iya betul. Ya udah istighfar aja. Baca-baca bisa-bisa saya aja di sana ya. Tetap aja terus merinding, ya udah saya keluar pelan-pelan aja mungkin itu.
bukan manusia mungkin ya. Ya udah, nah, waktu itu udah saya ya udah ke ruangan lagi. Alhamdulillah udah menjelang subuh ya, berusaha menenangin lah ya. Kebetulan Mas Ben, saya kan waktu jadwal piketnya kan itu kan seminggu sekali ya, dari hari Kamis. Kita piket hari Kamis lagi sebetulnya. 7 hari sekali kan, berarti 7 hari sekali, seminggu sekali ya. Singkat cerita ya Mas Ben ya, kita kan saya kan piket kedua waktu pas malam Jumat sama itu. Ini sudah 7 hari kemudian ya. Kemudian ya, sudah 7 hari kemudian pas ada gangguan itu kan ya. Saya piket dari rumah, memang saya udah malas lah. karena sebelumnya ada sedikit trauma ya. Ada sedikit trauma, ada gangguan sedikit ya. Dari rumah malas mau berangkat piket Mas Ben. Gitu. Tapi gimana ya, tugas ya gitu, nggak bisa menyepelekan kan ya. Ya udahlah, paksain aja lah, walaupun malas juga, paksain ya piket pas waktu itu kan. Biasa sih alhamdulillah pas waktu kita piket pertama awal biasa, kita nonton TV di situ kan. Nonton TV biasa lagi di TU. Nah, biasa alhamdulillah sampai jam 10, sampai ke jam 11, sampai jam 12, sampai jam 1 itu kebetulan ada telepon dari teman saya. Kebetulan teman saya itu dari luar negeri. Namanya kan malam. Kebetulan teman saya itu yang dari Arab gitu kan ya. Teman kebetulan laki-laki bukan perempuan Mas Ben. Laki-laki teleponnya ingin ngobrol sama dia. Tadinya mau nanya sih cewek apa cowok gitu. udah saya duluan. Iya. Telepon biasa ya. Pas kebetulan kan di dalam ruangan nggak ada sinyal Mas Ben ya. Aduh tunggu sebentar, nggak ada sinyal nih. Saya mau keluar dulu. Oh iya, itu waktu pas menunjukkan jam 1 kalau nggak salah ya. Jam 1 kurang lah sedikit lah. Saya pergi ke dekat lapang. Di lapang kan ada masjid. Nah, di depan masjid kebetulan sinyalnya kan bagus. Saya teleponan di pinggir masjid itu kan, kalau dulu kan ada balongnya Mas Ben ya, bukan balong lah, kolam ya. Di pinggir-pinggirnya itu ya. Saya sih nggak nge sih, soalnya kan saya lagi ngobrol sama teman saya Mas Ben. Lagi ngobrol, lagi ngobrol serius lah. Gimana nanyain tentang kabar dia, gimana kerja di sana gimana gitu kan. Pokoknya lagi asik ngobrol sama teman Bang Indra yang di sono itu. Cuman saya kedengaran dari arah kolam ada suara kayak yang berenang. Ya kayak suara air cepak gitu ya, kayak nggak mungkin ya kalau ikannya, memang itu ada ikannya, ikan lele ya. Kalau nggak salah itu ikan lele di sana. Banyak ikan lelenya lah, ada lebih dari 20 lah ya. Kayak mainin air gitu ya. Ya kayak ada yang main air. Dari pikiran saya itu apa sih, sambil nelfon ya. Apa yang suara itu dideketin. Dan nggak ada apa-apa Mas Ben. Udahlah, kembali lagi saya ke depan masjid lagi ya, kembali lagi nelfon lagi sama teman saya. Suaranya ada lagi Mas Ben. Suara yang mainin air itu di kolam itu. Di kolam itu malah lebih kedengaran, lebih kedengaran bener gitu banget ya. Nah, yang kedua kedengaran itu mulai berdiri lagi ya. Saya tiket pertama saya diganggu, sekarang kedua ada yang ganggu lagi gitu ya. Ini kok perkenalannya lama banget gitu ya. Dalam hati ya Mas Ben ya. Udah pas gitu apa sih, saya penasaran, saya penasaran. Saya lihat lagi ke sana, pas dilihat ini kolam Mas Ben ya, sebelah sini depannya ada benteng kan, benteng penghalang tanaman ini kan. Di benteng itu bukan banyak lah, ada 5 ekor ikan lele. Tapi ngejajar gini di atas, bukan di air lagi. Bukan di air, bukan di bawah jalan kan. Jalan kan ya. Ini jalan yang masuk kan. Ini benteng, tapi bentengnya sih sejajar sama balong ya. Tapi kan nggak mungkin kalau misalkan si lele itu ke sini ya. Otomatis kan ke jalan ya. Kalau memang dia loncat gitu. Ini mah ngejajar di benteng 1, 2, 3, 4, 5. Kayak ada yang naruh gitu dan diatur. Kayak ada yang ngatur gitu ya, kayak ada yang mainin lah gitu ya. Yang nggak tahu siapa yang mainin ya atau apa. Cuman yang pasti beluk-beluk berdiri gitu aja. Pas begitu Bang Indra lihat tuh posisi si ikan lele itu udah kayak di tepian kolamnya itu ya, kolamnya itu menjajar 5 gitu. Kalau secara logika itu kan pasti kalau dia lele loncat pasti ke jalan dulu. Betul. Nggak langsung ke sini. Kalau ke sini juga pasti 1, nggak mungkin 5 ya, Mas Ben. Ini mengejar 5 Mas Ben. Gitu kan. Dan teratur gitu ya. Teratur gitu. Ya udah, saya di situ balik kanan, takut ya, bukan apa-apa, soalnya kan sendiri kan, nggak ada teman ya.
Udah balik kanan, kembali lagi ke ruangan. Udah kembali ke ruangan, saya nelpon lagi sama temen, udah dulu ya nelponnya ya. Ini soal sinyalnya nggak ada, bukannya nggak sinyalnya nggak ada, mungkin dasarnya takut nggak dibilangin sama teman juga ya. Ada apa-apa di situ kan. Ya udah, kalau pas sudah ke ruangan, alhamdulillah nggak ada gangguan lagi, Mas, sampai subuh juga ya. Cuman itu aja. Betul. Waktu malam itu. Betul. Terus malam ketiga, alhamdulillah saya nggak ada gangguan lagi. Malam ketiga nggak ada gangguan nih. Yang piket yang ketiga kalinya ya. Yang ketiga kalinya. Iya. Tahu pas waktu piket keempat, itu kan dulu kalau nggak salah ngajak Mas Ben sambil main PTU. Iya. Kan diganggu dulu. Iya. Ya betul nggak? Saya ingat. Dulu ya sempat nemenin Bang Indra itu dulu ya. Hari itu kan, betul kan ya. Betul nih Bara ya. Dulu memang saya sempat nemenin Bang Indra jaga di sekolah itu, dan ya kita saya sendiri diganggu juga waktu itu tuh, dan itu memang tidak masuk akal banget gitu ya. Mungkin saya kan sedikit menceritakan apa yang saya alami ya waktu itu ya Bang Indra ya. Itu jadi gini Bara ya, posisi ada kertas HPS itu tuh di atasnya mouse komputer ya, PC. Itu secara logika, walaupun sekencang-kencangnya angin, itu HPS itu nggak akan tiba-tiba jatuh ke bawah, karena kan ada mouse berat ya di atasnya. Itu di depan mata saya. karena waktu itu pingin mau nonton ya kita tuh sambil nunggu menjelang subuh. Itu HPS di bawah itu, kertas itu di atasnya mouse, itu berarti tiba-tiba terbang. Bukan satu lagi terbangnya ya, maksudnya kayak ada yang narik gitu ya. Betul. Itu di situ saya kaget, tapi berusaha untuk tenang lah gitu ya. Mungkin saya baru pertama kali malam itu ke situ, ya mungkin untuk kenalan lah ya mungkin ya Bang Indra. Itu waktu malam itu yang saya alami ya, Bang Indra. Mungkin waktu malam itu gimana? Apakah kita sama nih waktu itu kejadiannya? Alhamdulillah kalau waktu itu saya nggak ada yang ngeganggu ya. Waktu itu saya kan lagi tiduran. Berarti ke saya kan? Dan itu Bang Indra kalau nggak salah 2 kali. 2 kali ya. 2 kali selain si terbang si kertas itu terbang. Keduanya perasaan saya udah pintu itu udah saya tutup rapat, bahkan sampai klik ya, itu kan petanda pintu itu udah rapat lah ya. Begitu saya lihat memang Bang Indra tidur, udah saya asyik dengan komputer. Selang lama mau ke jam 3 itu pintu terbuka sendiri Bang Indra. Kayaknya buka lah. Kalau kena angin nggak mungkin begitu ya, nggak mungkin kayak bukain gitu dorong. Itu kebuka sendiri. Dan spontan aja saya bilang waalaikumsalam. Kebetulan saya itu lagi tidur, saya nggak tahu. Lagi tidur, iya. Dan saya sekarang baru ceritain sekarang nih Bang Indra nih ke Bang Indra. Udah itu ya udahlah, senang santainya saya tutup kembali pintu, dan alhamdulillah cuman itu aja gitu. Ada lagi nih next perjalanan jaga malamnya. Ya Mas Ben, singkat cerita Mas Ben, kan kita piket 1 orang itu kan waktunya cuma 1 bulan. Alhamdulillah kan kita udah 1 bulan menjalani piket malam ya. Kebetulan sebulan ke sana ada yang mau ikut piket malam. Asalnya 7 orang jadi 10 orang. Jadi kita bisa berdua. Bisa berdua orang ya. Iya. Jadi nggak sendiri lagi untuk, kalau nggak salah di bulan Februari. Di bulan awal di bulan Februari ya, Februari awal kalau nggak salah. Kita piket berdua itu ya. Kebetulan kan berarti kalau 10 orang kan 5 hari sekali ya tiketnya. Iya, dibagi 2 ya. Tuh. Kebetulan itu waktu itu kan saya piket berdua sama teman saya yang penjaga sekolah. Kalau penjaga sekolah kan biasanya kalau beres-beres itu waktu malamnya Mas Ono ya. Sekitar jam 11. Iya. Sampai jam 1 kan beresnya kadang-kadang sampai subuh kalau misalkan kerjaannya banyak gitu ya. Kebetulan saya di TU, saya di ruangan, teman saya lagi beres-beres di atas kelas, ya di atas ya kalau nggak salah ya, di belakang sebelah sana. Ya biasa beres-beres pakai HP ya, nyetel musik biasa aja, beres-beres sama pel atau apa ya. Pas sekitar jam 11:30
dia mau turun, mau buat kopi mungkin ya, mau bawa kopi saya ke ruangan, mau buat kopi. Pas di tangga itu dia nggak bisa jalan, nggak bisa, dia nggak bisa jalan. Kata teman saya, ada yang pegang kakinya, gitu kan. Ada yang megangin, jadi nggak bisa jalan gitu ya. Kalau nggak salah itu dia ada 1 menitan lah, agak lama juga gitu. Lumayan lama lah 1 menit. Iya. Oh ini juga, ini apa gitu kan? Iya. Kalau momen seperti itu 1 menit tuh berasa lama banget. Lama. Terus temen itu lamanya sampai dia kan datang ke ruangan, Sandra, mana yang sisa itu? Begitunya kata orang Sunda kan, kunaon? Minum boleh lah, minum, cacing minum makanya. Ini saya waktu turun habis beres-beres lah, pas di sebelah tangga itu, kaki saya nggak bisa jalan, kayak ada yang pegang. Sebelah yang satu mah biasa, cuma yang satu, kayak yang pegang. Intinya, kamu tadi beres-beres di mana? Ya biasa, beres-beres biasa. Enggak, izin dulu atau gimana dulu kan biasanya kalau kan izin, permisi kan gitu ya. Kalau malam-malam kan takutnya kan ada makhluk di luar dunia kita ya. Ya kan. Ya biasa, beres-beres biasa aja sih. Tapi pas mau turun ke bawah, kayak ada yang narik katanya, ada yang pegang, bukan narik, ada yang pegang katanya. Sampai dia mukanya pucat ya. Dia juga sama, baru sama saya. Itu yang bersih-bersih itu lebih dari saya gitu ya. Lebih lama dari saya, 2 minggu kalau nggak salah. Ya udah, jangan dipikirin lah, udah sini aja, nanti pagi aja beres-beresnya. Udah, kita nongkrong di depan TU. Kan di sebelah sana kan ada kamar mandi ya, Mas Wono dulu ya. Kamar mandi, kalau nggak salah ada sapu ke atas, sapu di atas gitu ya. Saya lagi nongkrong, lagi ngerokok, saya lihat sapu jatuh sendiri, Mas Ben. Jatuhnya bukan jatuh trek ini, biasa kayak ada yang kayak dibanting lagi. Kata teman saya, apa itu nggak tahu Gus, kita cari aja ke sana. Ayo kita samperin, pasti samperin si sapu itu saya berdiriin lagi ya. Baru juga berapa langkah kita berjalan mau ke depan ruangan, terjatuh lagi Mas Ben. Astagfirullahaladzim, dalam hati saya ya, apa itu gitu ya, ngeganggu. Nah, pas ketiga kalinya saya coba lagi, diberdiriin lagi. Terus pulang lagi, mau ke TU, pas duduk, cuma agak lama, 5 menit kemudian jatuh lagi Mas Ben. Berarti memang itu bukan karena angin ya, secara logikanya kan. Betul. Sebesar apapun angin lah. Sampai 3 kali Mas Ben. Yang nggak pakainya udah biarin lah, nggak diberiin lagi ya, diam aja di bawah, nggak berdiri lagi sendiri gitu kan Mas Ben. Kenapa juga Bang Indra nggak inisiatif, udah pindahin dia sapunya sebelah sana gitu? Nggak ada inisiatif ke sana. Karena iya, karena sudah khawatir lah ya, takut saya segala rupa. Cuman kalau berdua kan alhamdulillah nggak terlalu takut. Nah itu nggak kayak gitu kan. Tapi memang benar logikanya, kalau itu angin nggak mungkin seperti itulah. Dan terjatuhnya pun sampai 3 kali gitu kan. Walaupun umpamanya kita bicara logika ya Bang Indra, umpamanya itu misalkan berdirinya kurang pas atau gimana, tapi kan masa gitu kan Bang Indra ngebenerin itu selama 4 kali gak bener kan gitu. Memang ya sebenarnya ada yang jahil aja. Tapi memang alhamdulillah Mas Ben ya, selama saya kerja di sekolah itu belum pernah sih sebetulnya kalau lihat langsung secara penampakan benar-benar gitu ya. Alhamdulillah cuma gitu aja, cuman ada suara, ada yang jatuh gitu kan, cuma sepelebat aja hitam gitu kan. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya nggak sampai, kalau kata orang Sunda, ngejirim ya Mas. Iya, ngejirim ya. Ngejirim depan kita gitu, atau ini kita gitu kan, alhamdulillah Mas Ben. Ya, memang menarik ya kalau misalkan mungkin bukan di sekolahan aja, kalau untuk cerita-cerita yang sebelumnya narasumber yang datang ke sini tuh Bang Indra, yang menyangkut dengan penjaga malam itu pasti selalu diganggu gitu, karena mereka ya sebenarnya nggak mau gitu ya kita ini jaga, karena menurut mereka udah ada yang jagain gitu kan, seolah-olah seperti. Tapi kan kita sebagai manusia ya, karena yang mau jahilnya juga manusia gitu, nggak mungkin lah dijagain dengan makhluk-makhluk seperti itu gitu.
Nah, karena sudah beberapa pengalaman yang penjaga malam seperti itu, Bang Indra. Ya, kebanyakan. Nah, ada yang langsung dinampakin, ada yang berupa seperti Bang Indra suara ataupun sekelebat-sekelebat itu ada juga gitu. Mungkin ada kelanjutannya, Bang Indra. Ya cuma satu Mas Ben yang bikin saya ngeri sebetulnya ya. Waktu itu sama sih di ruangan itu mah ya, di ruangan. Waktu pas saya nonton TV, tapi pas berdua sih tiketnya sebetulnya. Cuman kalau yang satu mah kan tidur. Pas saya kebetulan lagi nonton TV, cuman saya kan pakai Walkman ya. Nonton TV itu pakai Walkman juga gitu kan, dengan lagu di TV-TV gitu kan, dengan lagu. Cuman pas kita buka Walkman gitu ya, yang bikin ngeri nih, ada suara kayak kuntilanak ketawa. Itu kedengarannya di dalam apa di luar? Di belakang. Di belakang. Iya. Berarti istilahnya di luar gitu ya? Ya bukan. Oh, satu masih dalam satu. Ya kan ada gudang di sana kan. Oke. Ada yang ketawa. Sampai saya ngebangunin teman saya, bangun gitu kan. Itu ada yang ketawa di belakang. Wah, mana ngimpi cina cek kata orang ngimpi cina ya. Bener nggak ngimpi, saya mah nggak tidur ceritanya. Dia udah ngeliat ke sana. Pas lihat ke sana ke gudang, berani sih berdua kan soalnya ya. Kalau bersatu sih nggak terlalu berani ya kalau gitu kan. Kita ya ke sana ke gudang. Memang auranya sih sampai beda banget ya. Gitu ya. Merinding kebal itu pasti. Malahan sampai keluar dari gudang juga masih ada yang ada kayak ada yang nempel Pas terus saya aja berdoa ya. Pada suaranya cuma satu kali, cuman ngerinya bener Mas. Itu dia. Ada suara itu ya. Cuman alhamdulillah Mas Ben, kesananya kita pikir juga nggak ada gangguan, cuma sedikit lah ya. Itu mungkin awal perkenalan biasanya ya. Kalau misalkan kita baru masuk di salah satu tempat kerja, bisa memang seperti saya dulu kan sebelum kerja di sekolah kan dulu tempat lain juga sama gitu kan awal-awalan, tapi kesananya mungkin udah kenal atau gimana, betul nggak Mas Ben? Ya betul. Masih ada lagi yang diceritakan atau? Mungkin cukup untuk cerita episode ini ya pada si channel. Insya Allah ada cerita-cerita yang lainnya nanti di lain waktu ya. Oke. Ya. Terima kasih Variety Channel sudah mau menonton YouTube Tri Channel ya. Mas Ben, terima kasih sudah memberikan waktu luang untuk menceritakan kisah-kisah saya ya. Sama-sama Bang Indra, jangan kapok kalau nanti untuk menceritakan lagi di sini. Di lain tempat ya. Siap Bang Indra. Variety Channel, mungkin seperti itu kejadian yang pernah dialami oleh Bang Indra yang sebagai security di salah satu sekolah. Variety Channel, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.